kemana-mana aku selalu bawa pil Majakansa. Karena apa? Merawat area kewanitaan tidak hanya di rumah aja, jadi ini harus diminum secara teratur. Nih, pilnya kecil, jadi mau dibawa kemana-mana aja, nggak ribet. Oke, Majakansa, solusi hebat wanita sehat. Kita bahas soal logistik sekarang. Jadi waktu di puncak sebelum kami turun dan kena kabut itu, seperti biasa karena kami selalu berbagi, sisa bekal aku minta untuk dikumpulkan. Waktu itu bekal utama kami adalah kentang rebus sama roti tawar. Kenapa aku kumpulin dan bagi? Karena kami tidak menyangka bahwa kami akan tersesat. Jadi kalau seharusnya bekal itu akan cukup untuk pulang. Nah, ternyata bekal si Gagah itu sudah habis sama sekali. Bekal si Iqbal berkurang cukup banyak. Jadi karena si Gagah itu sakit, maka dia lebih banyak memakai bahan makanan, dan setelah habis maka Iqbal mensuplai dia dengan bekalnya. Nah, apapun, jadi yang tersisa dari punya saya dan punya Iqbal itu disatukan, kemudian saya bagi 3. Setiap orang itu mendapatkan 3 butir kentang rebus dan 4 lembar roti tawar. Kemudian aku berpesan supaya ini harus cukup, dan secara teori itu akan cukup. Apalagi karena aku dan Iqbal kan terbiasa menambah logistik dengan cara memakan tanaman yang ada di sekitar situ. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Jadi ternyata kami tersesat itu tadi ya, dan keputusannya melalui voting kami menerabas hutan. Nah, perjalanan pertama itu tidak terlalu berat, atau lebih tepatnya belum terlalu berat, karena kami hanya berhadapan dengan semak belukar, pohonan yang paling tinggi ya paling cantiki gunung itu Edelweiss. Pada waktu itu di Slamet Edelweissnya masih rapat dan pohonnya masih agak besar ya.
Sepanjang jalan aku selalu makan ini daun santigi gunung dan buahnya yang berwarna hitam, yang rasanya campuran antara manis, kecut, dan agak pahit. Bekal yang tadi sudah aku bagi itu yang punyaku itu sama sekali nggak tak sentuh. Karena apa? Karena kalau Iqbal itu masih mau makan tanaman yang ada ya, tapi kalau Gagah itu sama sekali, kalau dia memaksa diri, yang terjadi dia malah muntah. Sehingga yang ada di pikiranku adalah, baiklah aku makan tanaman aja, toh aku bisa bertahan dengan itu, sedangkan bekal ini nanti ku sediakan buat cadangannya kalau Gagah sudah kehabisan dan kami belum bisa menerobos hutan mencapai desa. Iqbal dan aku secara bergantian ambil posisi di depan sebagai leader. Ini karena memang dari 3 orang itu yang punya pengalaman cukup dalam hal mendaki, terus potong kompas. Ya aku sama Iqbal. Kenapa? Ya karena aku yang paling banyak mendaki dan sudah beberapa kali mendaki secara solo, sedangkan Iqbal ini instruktur pramuka dia. Jadi kegiatan-kegiatan di alam itu dia sudah sering. Dengan demikian maka kami bisa berjalan cukup jauh. Jadi karena medannya masih belum berat, masih semak belukar, leadership bisa bergantian. Dan satu lagi, saat itu aku memang pakai sepatu PDL. Nah, sepatu PDL ini sangat menguntungkan apabila kita menerobos hutan, karena kaki ini bisa dipakai untuk menginjak-injak tanaman yang di depan, sehingga lebih mudah untuk dilewati. Ya. Sampai saat itu kabut tetap masih tebal, belum mereda, sehingga aku dan Iqbal sempat menyatakan sama Gagah bahwa ya toh, ini keputusan kita sudah benar. Coba kalau kita masih di atas, kita pasti sudah kena hipotermia. Itu berarti terjadi pada hari kedua ya, hari kedua pendakian. Jadi malam berangkat, pagi kita sampai di puncak, kemudian kita turun, tersesat karena kabut. Jadi ini masih hari kedua. Tetapi sepanjang 14 hari pada akhirnya aku berada di hutan Gunung Slamet,
itu adalah hari di mana kami bisa berjalan paling jauh. Jarak yang ditempuh itu bisa paling jauh karena kami bertiga masih relatif staminanya masih ada, medannya juga hanya berupa semak belukar, dan leadershipnya masih bisa bergantian antara aku dan Iqbal. Aku masih ingat bahwa kami bertiga turun itu dengan relatif gembira. Dan kami yakin bahwa kami akan berhasil menerobos hutan untuk sampai ke desa. Ya mungkin perlu menginap 1 atau 2 malam di hutan ya, mengingat gunungnya sangat tinggi dan besar, tetapi kami sangat optimis. Cuman optimisme ini tidak bisa berlangsung lama. Jadi berikutnya kami sampai di medan yang tanahnya itu banyak tertutup oleh tanaman, kemudian humus. Humus ini terbentuk dari daun-daun yang jatuh, dan karena tidak pernah dilewati, di atasnya tumbuh tanaman lagi, sehingga betul-betul persis sama tanah biasa. Nah, waktu itu aku berjalan di depan, tidak merasa ada bahaya apapun. Tiba-tiba aku kejeblos dalam sebuah lubang. Lubang itu kira-kira dalamnya ya sekitar 5 meteran lah, sekitar 5 meteran. Tapi kaget sekali karena apa ya, itu kayak sumur tapi lebar gitu ya, lebar dan dalam, terus brus gitu jatuh. Karena tidak siap untuk jatuh, begitu jatuh ini kaki terus terduduk, sehingga tulang ekor ini terasa sakit dan punggung ini guncangannya cukup keras, sehingga aku jadi setengah pingsan. Bentar. Cuman pingsan ini tidak penuh ya, jadi gimana ya, masih samar-samar. Jadi aku bisa merasakan atau bisa mendengar juga bahwa di atasku itu semak-semak itu, jadi kan aku kayak masuk di ruang bawah tanah itu. Di atasku itu semak-semak itu disibak. Kemudian si Iqbal itu teriak-teriak. Waktu itu dia panggil aku bukan Alek ya, karena dia kadang-kadang panggilnya itu Alek, kadang-kadang panggilnya Puji. Jadi dia teriak-teriak, "Ci, Puji, gimana? Apa yang cedera?" gitu. Nah, tetapi untuk menjawab itu susah. Jadi aku tahu si Iqbal ini bingung di atas, tapi aku mau jawab bahwa enggak masalah gitu, enggak bisa. Dengan mengerahkan seluruh kesadaran yang masih ada,
dan kekuatan juga, terutama karena aku punya feeling bahwa kalau aku nggak segera bangun, ini something yang very bad, jadi sesuatu yang sangat buruk bisa terjadi. Nah, ini yang membuat aku akhirnya berupaya duduk. Sebenarnya aku pengen teriak, aku gak apa-apa gitu ya, cuman meskipun terasa sakit di pergelangan kaki ini, sakit sekali, mungkin sekali kesleo, tapi daripada sesuatu yang nggak menguntungkan terjadi kan, mending aku bilang bahwa nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya dengan pelan-pelan aku bisa duduk, cuman terlambat karena penasaran atau karena bingung. Si Iqbal ini langsung melompat, dan memang yang terjadi buruk sekali karena wajahnya itu menabrak bagian belakang kepalaku. Dan aku kan sudah cerita kalau dia pakai kacamata minus yang tebal, kacamata sebelah kirinya itu dipecah kena kepalaku. Kemudian kaca yang pecah itu menancap ke kelopak mata dan itu dalam. Sebenarnya tanpa dia melompat pun aku tahu bahwa Iqbal itu akan melakukan apapun untuk membantuku. Mungkin justru itu yang membuat aku mencoba untuk segera bangun. Ya sayangnya aku nggak bisa berteriak itu. Jadi seperti kemarin aku ceritakan bahwa di atas dia memberikan satu artikel yang membahas tentang seorang pendaki Filipina yang kedua kakinya patah itu, kemudian diamputasi, dan dia tetap menjadi pendaki itu. Dia sambil mencoba mengajak aku kembali fokus pada kuliah. Saat itu aku juga tahu bahwa anak ini sangat sayang pada aku. Jadi waktu dia memberikan artikel itu, bahkan aku sempat memeluknya untuk mengucapkan terima kasih. Nah, ketika dia mengorbankan kelopak matanya hanya karena sayangnya pada aku juga memeluknya lagi, tapi ini antara menangis dan mengumpat. Jadi aku menangisi kecerobohannya, tapi juga mengumpat-umpat karena kamu ngapain sih? Karena aku berharap dia sebagai orang yang berpengalaman tidak segegabah itu. Harusnya dia menunggu agak lama, kemudian baru berpikir apa yang harus dilakukan, kan begitu. Dia cukup ada di atas dulu, tidak langsung terjun. Aku susah untuk menggambarkan perasaanku ketika aku harus mencabut pecahan kaca itu dari kelopak mata sahabatku. Aku bahkan masih bisa mengingat
aku menariknya itu mili demi mili, kemudian darah mengucur cukup deras. Artinya di situ udara tidak sebeku di atas. Kalau di atas orang terluka tidak akan keluar darahnya. Nah, di situ ketika kaca itu dicabut, darah keluar. Ya, jadi aku memeluknya sambil memukuli dadanya. Campur aduk emosi aku waktu itu, dan aku bilang, kamu jangan mengulangi lagi kebodohan ini. Ini kalau kamu ulangi, kita bisa susah, karena dengan peristiwa ini sudah jelas kamu nggak akan bisa jadi leader gantiin aku gitu, dan itu akan menghambat perjalanan. Ya, setelah luka itu kelihatan, setelah kaca bersih, aku mengambil daun-daun tanaman yang ada, karena itu banyak tanaman merambat yang dari atas juga, di bawah juga ada beberapa tanaman. Jadi tanaman apapun yang ada aku kunyah aja, kemudian aku tambalkan ke lukanya ini untuk menghentikan perdarahan. Nah, setelah luka ini beres, barulah si Gagah di atas kami suruh untuk mencari, karena kami nggak bawa pisau ya, jadi aku suruh mencari tanaman-tanaman merambat itu untuk dipintal menjadi tali dan diulurkan ke bawah. Dan itu makan waktu cukup lama, karena apa? Karena Gagah ini kan pengalamannya kan kurang, jadi dia bingung. Terus bagaimana cara motongnya? Ya dari bawah aku bilang pakai batu, jadi itu dipukulin pakai batu gitu. Nah, akhirnya tali itu terulur dan Iqbal saya ikat untuk ditarik ke atas. Tentu saja Iqbal juga harus sambil ini ya, harus sambil berpegangan. Setelah Iqbal berada di atas, aku yang naik menyusul mereka. Sementara itu dulu ya. Emosiku yang gak kuat.